Masalah orang kena santet itu gimana ya? Apa masalahnya kok bisa kena santet? Ya tanyain sama yang kena santet lah. Lah kok tanya ke saya? Tanya ke tukang yang kena santet sama yang nyantet. Karena kalau katanya orang sakit kena santet, jangan-jangan halu. Jadi kalau kamu benar-benar nanyain santet, tanya sama yang bisa nyantet. Dan 5 juta dari saya, Anda datangkan saya ke tukang santet asli. Kalau benar bisa nyantet saya, dengan cara santet dia apapun, 5 juta. Buat si dukunnya yang bisa nyantet saya 2 juta. Serius, saya sampaikan secara publik, carikan saya tukang santet, buat yang menghantar 5 juta, buat si dukun uji tes dulu bisa nyantet saya 2 juta. Seminggu lagi saya bawain 100 juta. Masa kamu kan orang miskin, gak punya duit? Iya, karena yang ngemodalin bukan saya. Bukan. Yang ngebiayain bukan saya. Kalau Nama, ada santet, nama aslinya kasih tahu lah. Masa? pokoknya orang yang prihatin terhadap bangsa ini. Kok nyari tukang santet? Iya, mau nyantet koruptor yang tidak tersentuh hukum. Iya benar. Benar, 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 benar. Siapa yang pemodalnya? Orang yang peduli terhadap bangsa ini, nasib bangsa ini. Koruptor ataupun oknum pejabat yang tidak tersentuh hukum, itu targetnya. Iya benar. Santet deh kawanku ya. Jadi jangan misalnya, oh ini saya masa kan gak punya duit, betul juta-jutaan gak punya duit, tapi donatur ada. Begitu real, bang ada nih, OTW 1 minggu 100 juta di bawah ini. Mau 100, mau 2 juta, mau 200 juta, mintanya berapa? Yang penting hantem tuh. Koruptor yang tidak tersentuh hukum, koruptor, intinya koruptor lah. Para pengkhianat bangsa. Pertanyaannya, ada nggak tukang santetnya? Nggak usah disebutin. Datang dulu. Saya malam hari ini setiap standby di sini. Jadi langsung ya, ini secara online, Anda datangi tukang santet. Iya, sebenarnya Mahesa tuh percaya enggak sama santet? Santet ada percaya? Nggak percaya. Makanya saya nyari. Kalau saya nggak percaya adanya santet, ngapain saya nyari? Nggak boleh kejebak loh ya Kang Santri Jawa ya. Percaya Iya santet itu itu alasannya ada. kan, jinnya temenan sama koruptor katanya. Santet itu nggak pakai jin. Nggak ada santet pakai jin. Kok jinnya bodoh disuruh-suruh orang? Bego kali itu jin. Serius. Saya butuh tukang santet asli. Nah, jadi pastikan saja dulu, iya di Banyuwangi mau di Bojonegara. Kata orang Banyuwangi di Banten santet adanya di Bojonegara. Kata orang Bojonegara adanya di Banyuwangi. Yo piye tuh yang bener ini? Wis nggak usah berdari dongeng. Mahesa 3 tahun keliling Pulau Jawa ini. Nggak usah ngajarin, oh Banyuwangi, oh di Bojonegara. Nggak usah. Hidup di lapangan Mahesa. Jadi to the point aja. Bisa nyantet Mahesa saya kasih 2 juta. Serius. Nggak punya duit saya, tapi ada yang biayain. Serius. Baru 200 juta ada standby dana. Kalau acara di televisi, di YouTube katanya santet dagelan itu. Saya percaya kasus santet asli Kang Hakim di TV ada satu di YouTube. Yang si perempuan yang ada besinya itu. Nah itu saya percaya. Selain itu dagelan semua. Oh, ya. Mau dilirik dari hukum negara, mau dilirik dari hukum fikih, bagaimana bisa diakui orang dalam kondisi tidak sadar, ngejerit-jerit kesakitan, terus mengklaim orang itu dalam kondisi tidak sadar bahwa dirinya adalah jin kiriman. Terus kita percaya, mereka yang katanya kiai, katanya ustadz, bagaimana bisa diterima? Mau pakai dalil apa ini? Hukum negara, standar fikih. Ketika membenarkan itu santet, wong orangnya lagi nggak sadar dipercaya kan goblok gitu. Yang percaya kan goblok berarti itu. Iya nggak Kang Santri Jawa? Iya. Pukul lagi kesurupan. Dipercaya. Ya, malah kadang ada yang tanya-tanya sama jinnya Kang. Jadi percaya sama jin malah. Lebih berat lagi kalau ke situ. Kalau itu meyakini jin ya kan? Oh percaya sama jin ternyata.
Ya aneh juga sih katanya Indonesia banyak dukun santetnya tapi Piala Dunia nggak pernah menang. Kita mah to the point. Nama saya nih, kalau kenalan punya tukang santet kan biasanya butuh media nama. Saya sebutin nama asli saya Saifuddin. Nih beliau ada sahabat sekaligus guru saya ini ya. Kalau udah percaya kalau saya bohong. Nama saya Saifuddin. Saifuddin. Nah, lahir hari Senin, tanggal 21 Ramadan. Tafadhol yang mau nyantet saya silakan. Itu lengkap semua itu. Saifuddin. Ibu saya namanya Syarifah. Lahir hari Senin, tanggal 21 Ramadan. Santet. Lengkap dan nama saya. Oh nanti dituduh saya punya hijab Kang Hakim. Nuduhnya saya punya hijab. Oke, pilih anak saya. Namanya Adli Muhammad, pilih yang paling kecil. Atau Bayazid, atau Ma'arif. Pilih 3 anak saya. Mau Adli Muhammad, mau Bayazid, mau Ma'arif. Ma'arif lahir hari Jum'ah. 14 bulan Maulid. Bulan Maulid. Rabiul Awal 14 hari Jum'ah. Kupaknya hari Jum'ah juga 8 hari. Begitupun Bayazid lahir hari Jum'ah, kupak Jum'ah. Jum'ah semua anak saya lahirnya kupak Jum'ah. Tafadhol, mau nyantet siapa? Mau istri saya? Jangan istri saya, jangan disebut namanya. Enggak privasi soalnya ya. Privasi. Tapi bolehlah, tapi enggak saya kasih nama. Oh mau nyantet istri saya, silahkan. Ibu saya, silahkan. Nyantet siapa pengennya dari keluarga saya? Oh, saya sebutin semua. Udah Ma'arif nih, sabute. Lahir tanggal 14. Hari Jumat, tanggal 14 bulan Rabiul Awal. Sebut tuh. Keren kali ya lahirnya, pas purnama. Makanya namanya Ma'arif Purnama. Lahir bulan purnama ya? Purnama, makanya namanya kan Ma'arif Purnama. 14. Pas bulan lagi terang-terang. Dan anak saya yang paling sakti dulu kecilnya itu Kang Santri Jowo. Saya sampai nangis. Saya masih ingat. Ya Allah, saya nggak mau punya anak kayak begini tuh. Jadi anak kecil saya, anak Kang, air mendidih dicelupin nggak apa-apa tangannya Kang. Gelas waktu masih merangkang, dibanting, dimerangkang, di gelas pecah, nggak lecet. Jatuh. Kang Hakim tahu tempat saya dulu gubuk Kang Hakim ya? Ya. Bambu yang ditajam-tajam itu loh. Itu kepleset Kang berkali-kali. Lecet pun tidak. Nangislah saya. Ya Allah gimana caranya. Saya nggak mau punya anak begini. Nah, sepakat Kang. Nggak mau. Itu penyakit. Berarti ada yang bermasalah ini di anak saya ini. Uang kena air panas mestinya masuk rumah sakit. Nggak rumah sakit. Bukan bangga kita. Ya, kalau betul. Nggak sakitnya kita senang. Tapi kok ini keseringan kejadian aneh begini anak saya. Istikharah kan sampai 3 malam. Istikharah kita. Jadi kita mah bukan bangga punya anak begitu. Ya Allah, saya normal. Iya biasa lah. Kemarin ketabrak motor, mau saya penjarain itu. Wah bawa jawara, dikira jawara saya takut. Nyebutin nama Kapolsek lagi. Mau Kapolsek, mau Kapolres, mau saya penjarain. Oh, cuma ngelihat orangnya gitu. Terus luka ya, luka. Luka lah. Ketabrak motor. Berarti saya sekarang nyebutnya luka, alhamdulillah dong ya. Enggak apa-apa berarti. Ya enggak, artinya ya biasa aja. Lah yang ini saya tahu kok ini ketentuan Allah. Enggak marah. Saya marah itu ketika dia nyebutin. Enggak. Saya ini ponakannya si Anu. Woi, langsung naik ke para. Orang lihat anak lagi sakit ngegojot begini ya. Saya ini Kang, ponakannya si Anu. Lanjut ke proses hukum, kata saya begitu. Nantang ente ini saya bilang. Langsung datang selang 2 jam bawa keluarga besarnya. Enggak Kang, maksud saya tuh begini, kita itu kekeluargaan, barangkali itu keluarga Kang katanya. Saya bilang, jangan sekali-kali ngegertak saya pakai nama jawara, nama Kapolsek, nama Kapolres, enggak mempan saya bilang. Jangan. Enggak usah lah saya bilang. Saya ini enggak marah ke sampean waktu nabrak anak saya. Tapi kalau narasi sampean begitu, saya anggap sampean itu nantang saya. Harusnya manggilnya Nabi Khidir. Tapi serius itu Kang Hakim, berkali-kali loh. Tapi kejadian air panas mendidih itu sekali. Istri saya pingsan waktu itu Kang Hakim. Pingsan. Loh, lah orang dewasa pasti itu secara adat ya itu
Meluk pula. Pingsan istri saya. Jadi anak saya nangis, istri saya pingsan. Waduh, mana dulu yang diselamatin ini? Tebak, ayo siapa dulu yang saya tolongin? Istri lah. Nah betul, istri dulu. Ya, saya angkat dulu istri saya ke kamar, habis itu saya nolongin anak. Dan alhamdulillah nggak apa-apa, Allah masih ngejaga anak saya. Dan anak-anaknya pada jadi anak yang soleh. Amin, amin, amin. Amin. Yang satu jadi FPI, yang satu jadi NU, yang satu jadi jamaah tabligh. Ya, kita bagi. Jadi Muhammadiyah. apapun. Muhammadiyah. Jadi apapun, yang penting soleh. Amin. Amin, amin. Jadi anti halu, jadi ahli tasawuf, jadi ahli fikih satu, jadi ahli tasawuf satu. Jadinya malah ke cerita ya. Nah ini lagi ngobrol santai, monggo kalau yang mau naik. Wih, ada Imam Sibawe naik. Maesa, Nabi Khidir masih hidup enggak, Tad? Menurut saya Nabi Khidir sudah wafat. Menurut saya. Dan saya tidak menyalahkan orang yang menganggap Nabi Khidir masih hidup. Tafadhol, itu khilaf lah di kalangan para ulama. Enggak masalah. Yang mau meyakini Nabi Khidir wafat, silahkan. Yang menganggap Nabi Khidir masih hidup, silahkan. Dua-duanya pendapat itu ada. Yang meyakini masih hidup, ada sandaran. Yang sudah meninggal, ada sandaran. Semuanya punya sandaran. Dua-duanya ada dalilnya berarti. Dua-duanya ada. Dan sudah kita paparkan. Dalil yang meyakini Nabi Khidir masih hidup sudah kita sampaikan. Di YouTube, Mahir Salban tadi ada. Live streaming. Kita tampilin dalilnya. Live di sini, dulu ada tab ya. Jadi kita bisa nampilin dalil langsung. Cari saja di YouTube lama saya. Tafadhol. Cuma kalau pendapat saya memilih pendapat ulama yang menganggap Nabi Khidir sudah wafat. Biar nggak capek aja kitanya mikirnya. Beres soalnya. Ya beres. Kalau sudah wafat Ya, kan beres. Diselesaikan. Kalau Gak kepikiran untuk nyari gitu. Tapi kendati jenengan percaya Nabi Khidir masih hidup, tetap jenengan harus menolak klaim gurunya Rozi Hasim bahwa di sampingnya Nabi Khidir. Justru kalau ketemu Nabi Khidir gini, seperti Hedi Merjuki ya, nih kebenaran kamu kesini beruntung ada Nabi Khidir di samping saya. Nah kamu jawab nanti, sampean jawab, lah katanya Nabi Khidir masih hidup, kok yang lihat cuma jenengan, berarti hantu. Mestinya saya juga bisa ngelihat kalau Nabi Khidir masih hidup. Nabi Musa alaihi salam segitu sulitnya mencari Nabi Khidir alaihi salam. Ada kakaroma di peristiwa pencarian, ada ikan. Faja'alahu saroba itu. Lupa ayatnya, saroba begitu ya. Segitu sulitnya proses Nabi Musa menemukan Nabi Khidir. Sekarang Nabi Khidir kayak kacangan. Datang ke Ciputat. Nemuin Hedi Marjuki. Nabi Khidir versi sekarang itu kok murahan banget itu. Nabi Musa disuruh mencari segitu sulitnya. Ya Mang Hakim? ya. Iya Mang Hakim? Ya, Orang sekarang keren. Imam Mahdi aja udah banyak yang daftar kan. Wali itu. Kalau Nabi Khidir mah ya Hedi Marjukinya itu. Wali. Artinya bagi yang meyakini Nabi Khidir masih hidup, jangan abaikan rasional. Ya. Silakan mengambil pendapat para ulama, tapi awas terjebak haluisme. Sama kayak tadi ya, dalil tentang adanya kasyaf itu bukan untuk dalil bahwa ini benar terjadi. Bahwa tentang adanya jin itu bukan dalil bahwa orang kesurupan itu dimasuki jin, bahwa orang sakit itu kena jin, bukan dalil. Fahami di situ ya, cara berdalil. Tentang Nabi Khidir masih hidup, itu bukan dijadikan dalil atas klaim orang sekarang bahwa berguru kepada Nabi Khidir. Seperti saya sebut namanya sini ya,
Yang mengklaim pernah dikasih ilmu pasabe, ada namanya seorang perempuan di Bandung namanya Tania. Ah itu halu. Heri Marjuki halu.